Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan review bikin data science yang pertama. Jadi sebelum kita masuk ke materinya, kita akan menjelaskan dulu apa itu data science. Oke, jadi data science adalah bidang yang menggabungkan prinsip-prinsip dari ilmu komputer, statistik, dan domain pengetahuan khusus untuk mengekstrak wawasan dan informasi berharga dari data. Nah, itu merupakan pengertian awal dari data science yang mana harus ditekankan kepada bagian ilmu komputer, statistik, dan ekstrak wawasan. Jadi dari data-data yang telah kita dapat atau yang telah kita kumpulkan, kita bagaimana caranya kita dapat mengekstraksi sebuah data tersebut menjadi sebuah informasi yang deskriptif tuh. Ini data tersebut dapat mengambil keputusan, memprediksi tren, atau menemukan pola yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Jadi, itulah fungsi data science. Untuk elemen-elemen kunci dalam data science itu ada pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, visualisasi data, pemodelan dan prediksi, pengambilan keputusan. Tentang mata kuliah data science di sini untuk SKS-nya berjumlah 3. Untuk mata kuliah prasyarat yang harus diambil oleh mahasiswa adalah pemrograman dasar, fisika dasar, basis data, dan lainnya. Ini menurut saya adalah mengenai struktur data gitu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke setup environment, yang mana ini sangat diperlukan dalam kita menjalani perkuliahan di data science. Yang pertama ada Visual Studio Code ya teman-teman. Jadi siapa sih yang nggak tahu tentang Visual Studio Code gitu? Ini kode editor sejuta umat gitu, yang memudahkan kita dalam melakukan programming atau coding biasanya. Nah, yang kedua adalah Python. Nah, di sini Python sudah dipelajari pada mata kuliah pemrograman dasar 1 ya teman-teman. Kita akan memakainya kembali gitu. Yang kedua ada pip atau kepanjangannya pip install Python. Nah, jadi pip ini adalah package dari Python yang dapat kita gunakan untuk mengolah data nantinya. Contohnya itu ada matplotlib, ada numpy, dan pandas. Nah, selanjutnya yaitu yang utama adalah kita nanti akan menggunakan Jupyter. Jadi, Jupyter adalah sebuah platform open source untuk membuat dan berbagi dokumen yang berisi kode teks, kode, visualisasi, dan matematika dalam satu tempat. Nah, jadi ini sangat berguna ya guys untuk analisis data sebagai pembelajaran mesin dan eksplorasi ilmiah. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu instalasi environment. Yang pertama kita install Python-nya terlebih dahulu. Sudah disertakan di linknya. Yang kedua kita melakukan kita verifikasikan instalasi Python pada terminal dengan mengetikkan perintah Python version. Karena saya sudah menginstal sebelumnya, jadi kita cek saja dulu. Cek. Nah, sudah ada versinya, berarti sudah terinstall ya guys. Nah, kita coba lagi, karena pip ini otomatis terinstall saat kita menginstal Python seperti itu. Nah, sudah ada versi 24.2, untuk Pythonnya versi 3.10.7. Lanjut lagi, kita akan menginstal Jupyter. Nah, karena saya sudah menginstal Jupyternya juga, jadi kita langsung saja menjalankan Jupyternya. Ketikkan Jupyter Lab. Nah, di sini Command Prompt akan menjalankan server lokal, yang mana dalam server itu ada Jupyter Lab ya guys.
Ini kita tunggu, ini masih proses. Nah, kalau berhasil kita akan ditampilkan halaman ini, halaman Jupyter Lab-nya, halaman awal, gitu, launcher. Nah, jika ingin mematikan Jupyter, bisa mengklik di bagian file, lalu shutdown, atau di terminalnya kita ketikkan Ctrl C. Oke, gitu ya. Nah, kita masuk ke materinya. Untuk dasar pertama, kita akan mengenal atau mengulang sedikit pembahasan di mata kuliah sebelumnya. Kelupa tadi ya guys. Tadi kita juga lainnya mungkin ada bagian statistika dan probabilitas. Nah, ini probabilitas juga penting guys kita untuk membuat mengolah data di data science. Oke, lanjut. Kita di sini yang pertama adalah mengenal kembali apa itu mean, median, dan modus. Kita pertama akan membuat secara manual. Oke, jadi di sini kita untuk mean terlebih dahulu atau disebut rata-rata. Langkah-langkah yang dilakukan adalah pertama kita menghitung jumlah data keseluruhan. Yang kedua kita menjumlahkan nilai dari seluruh data. Kita ada berapa data misalnya gitu, misal 1, 2, 3, 4, 5 gitu dan seterusnya. Lalu kita jumlahkan nilai dari seluruh data tersebut, kita jumlah satu per satu, mendapatlah hasilnya. Lalu yang terakhir adalah membagi nilai hasil jumlah dari seluruh data dengan jumlah atau panjang data. Nah, ini contohnya. Ada kumpulan data 3, 5, 7, 10, 3, 7, 9, 4, 8, 1. Kita jumlahkan hasilnya 57. Untuk jumlah dari bilangannya ada 10. Nah, lalu kita masukkan ke dalam rumusnya. Untuk jumlah keseluruhan data kita bagi dengan jumlah datanya. Itu dapat hasilnya 5,7. Oke, lalu yang kedua ada median atau nilai tengah. Langkah-langkahnya adalah yang pertama kita mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Di Python itu ada fungsi sort. Jadi itu secara otomatis mengurutkan data dari terkecil dan terbesar. Tapi juga dapat dibuat program tersendiri gitu. Ada berbagai macam tipe sorting ya. Kalau diingat ada bubble sort, section sort, tuh, dan lainnya. Oke, yang kedua adalah jika jumlah data ganjil, median adalah angka di posisi tengah. Nah, dan jika jumlah datanya genap, median adalah rata-rata dari dua angka tengah. Nah, itu ada perbedaannya, guys. Ini ada untuk jumlah datanya itu adalah ganjil dan genap. Kalau ganjil itu langsung di tengahnya. Tapi kalau genap kita perlu menghitung rata-rata dari dua bilangan yang ada di tengah gitu. Oke, sini untuk contoh yang pertama untuk jumlah data yang ganjil. Di sini ada kumpulan data. Ini secara manual masih guys ya. Kita urutkan 3, 5, 7, 10, 12. Lalu kita dapat jumlah data adalah 5 atau ganjil. Jadi angka tengah adalah yang ketiga. Nah, gitu nih. Angka tengahnya gitu. Oke. Nah, untuk jumlah data yang genap itu kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 data genap. Jadi nilainya adalah rata-rata dari angka kedua dan ketiga di tengah. Jadi ini ada angka kedua, angka ketiga urutannya. Kita jumlahkan 5 tambah 7, 13. Sama 5 tambah 7, 12. Dibagi 2 sama dengan 6. Nah, itu untuk median. Yang ketiga adalah untuk modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Jadi modus adalah angka yang paling sering muncul. Jika tidak ada angka yang berulang, berarti tidak ada modus. Untuk langkah-langkah dalam mengetahui modus dalam sebuah data.
Nah, yang pertama yaitu mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar secara manual tadi. Yang kedua, untuk setiap nilai dalam data, hitung berapa kali nilai tersebut muncul. Yang ketiga, cari nilai yang paling banyak muncul. Contohnya, kita di sini ada kumpulan data 3, 5, 5, 7, 10. Untuk angka 5 muncul 2 kali, lebih sering daripada angka lainnya, maka modusnya adalah 5. Ini sudah terlihat ya, guys. Nah, jika ada dua atau lebih angka yang sama sering muncul, kumpulan data tersebut memiliki lebih dari satu modus yang disebut bimodal atau multimodal. Oke, kita di sini akan sedikit mempraktekkan coding untuk mean, median, dan modus. Ini bisa langsung kita kopas datanya, copy. Kita buka lagi Jupyter yang telah kita install sebelumnya. Kita ketik plus, bukan, kita ketik file, new, notebook. Nah, ini kita select. Oke, kita buat dulu ini penjelasannya mengenai markdown. Kita buat titelnya. Nah, jadi di sini perlu juga ya kita belajar mengenai sintaks pada markdown. Man, kita shift enter. Nah, jalan. Kita copy, kita paste kodenya di sini. Nah, ini kodenya tadi. Harus saya perbesar dulu. Oke. Nah, jadi di sini ada kode program yang telah kita paste dari Notion tadi. Jadi kita coba bahas per baris terlebih dahulu. Oke, di sini ada kumpulan data, ada 3, 5, 7, 10, 5, 10, 10. Kita sini menghitung mean. Kita buat variabel total sum menggunakan fungsi sum data, itu menjumlahkan semua angka yang ada di data. Kita count jumlah len data yang berarti panjang atau jumlah dari data. Lalu untuk rumus dari mean value-nya adalah total sum. Ini kita bagi dengan count atau panjang data untuk menghitung rata-rata dari data tersebut. Lalu kita cetak print format. Artinya ini kita akan memasukkan ke dalam sini. Nah, kalau mau langsung bisa juga ini. Kita buat seperti ini supaya mudah dipahami. Sama dan value. Oke. Nah, kita shift enter untuk menjalankan. Nah, itu jadi dapat untuk meannya 7,14, 28 dan seterusnya gitu. Mudah kan? Jadi kita bisa membuat dengan fungsi sum dan len, lalu kita ajarkan cara sederhananya seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu ada median. Kita copy saja untuk kodenya. Untuk median kita copy, ya kita copy sudah. Kita masuk lagi ke Jupyternya. Kita buat ini sebagai markdown. Kita buat agar ini median. Oke, kita paste kodenya. Nah, seperti itu. Oke, kita jelaskan terlebih dahulu baris demi baris dari kode. Nah, jadi karena sini sudah kita jalankan, berarti untuk data ini sudah masuk ke dalam memori. Jadi kita tinggal menggunakan saja lagi data yang ada di box atau balok yang kedua ini, block code yang kedua. Oke, itu data sorted. Kita buat dalam fungsi sorted atau mengurutkan data. N sama dengan len data sorted, jumlah data. Ini kita menentukan posisi tengah, mid. Nah, mid ini kita bagi dengan 2 tuh. Nah, jadi
Ini masuk ke bagian percabangan, dimana jika n sama dengan modulus 2 sama dengan 1, maka masuk ke dalam jumlah data ganjil, maka dapat ditentukan bahwa nilai mediannya adalah data sorted mid. Nah, mid ini adalah hasilnya itu posisi tengah dari datanya. Misalkan ada 10 bagi 2 berarti 5. Nah, itu jadinya. Mungkin nanti kita akan lihat nilai n-nya. Kita coba print juga. Kita coba print nilai tengahnya. Untuk tidak bingung ya guys ya. Menit. Nah, gitu. Oke, kita lanjut. Kalau S-nya berarti kan langsung ke genap ya guys. Karena tidak masuk ke jumlah data ganjil, berarti itu jumlah data genap. Nah, untuk yang genap, seperti yang ada di rumus, kita jumlahkan data yang ada di tengah, kiri, dan kanan. Ini min 1, dan ini mid-nya. Karena mid ini berdasarkan indeks. Tuh. Jadi dibagi dengan 2. Nah, kita kita menggunakan printnya dengan format. Jadi nanti nilainya itu akan masuk ke dalam sini. Ya, kita print, shift, enter. Nah, jadi nilai tengahnya ini adalah 3. 3 itu bukan berarti 3 ya guys ya, tapi ini 3 ini adalah indeks dari data. Jadi kita print juga deh data sortednya, kita mudah print data sorted. Nah, gitu. Jadi kita mudah melihatnya. Kita tahu apa yang kita lakukan agar kita mudah melihat data sorted. Nah, gini. Nah, seperti itu guys. Jadi kita ini met nih merupakan indeksnya, bukan bilangan yang nilainya itu, tapi indeks dari listnya. Jadi ini indeks ketiga dari data adalah 0, 1, 2, dan 3. Itu adalah 7 nilainya. Value-nya adalah 7. Sekarang kita coba menambahkan sini 12. Kita run dulu untuk menyimpannya ke dalam memori. Run. Lalu kita enter. Nah, nilai tengahnya berubah menjadi 4. 0. Indeksnya nih guys ya. 0, 1, 2, 3, 4. 10. 10. Lalu ini masuk ke sini. 10. Lalu middle-nya atau indeksnya dikurang 1. Jadi 3. 7 tambah 10. Berarti 17. 17 ditambah 17 dibagi dengan jumlah datanya adalah bukan jumlah data dibagi 2. Nah, itu ya guys, kita enter. Nah, dapat jawabannya 8,5. 17 bagi 2 8,5. Oke, seperti itu untuk bagian dari median, semoga dapat dipahami. Kita lanjut lagi ke selanjutnya, yaitu modus. Ini bukan modus menggoda-goda, tapi modus untuk mencari banyak data gitu. Di dalam pemrograman itu namanya modus. Oke, langsung saja kita copy kodenya. Kita copy, kita masukkan ke dalam sini dulu, kita buat markdown-nya. Tetap modus. Oke, masuk kode, kita paste kodenya. Oke, sedikit kita jelaskan dulu mengenai setiap bagian atau baris kodenya. Ini kita masukkan kembali datanya. Kita buat, kita saya kira mudah, kita buat view soalnya number kira mudah. Sekira mudah kita mengetahui baris dari kode tersebut. Nah, oke, di baris 5 itu ada frekuensi sama dengan dictionary kosong. Nah, ini kalau kurung awal di struktur data namanya dictionary atau kamus, yang mana nanti dalam dictionary ini ada key dan value. Oke, lalu kita for num in data. Ini untuk setiap number atau setiap nilai dalam data itu dilakukan perulangan.
Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini akan melakukan pengulangan sebanyak 7 kali. Ya guys ya. Nah, oke, jadi ini ada percabangan yang mana akan menentukan apakah nilai tersebut ada di dalam frekuensi. Mungkin secara mudahnya kita coba print satu per satu. Kita print dulu untuk ini 6,6. Nah, jadi ini akan mencetak 3, 5, 7, 10, 5, 10 sampai dan seterusnya. Lalu kita coba print juga di sini. Ini akan menambah 1 dari 6 dalam frekuensi jika 6 tersebut sudah ada. Artinya jika 6 tersebut di dalam frekuensi, maka frekuensi ditambah 1. Kita secara mudah 6 ditambah 1. Ini jika percabangan tersebut tidak jika number tersebut tidak ada di dalam frekuensi, maka ini akan mendeklarasikan key baru dan value-nya adalah 1. Kita print coba 6, dimasukkan. Nah, seperti itu. Coba kita jalankan dulu. Kita abaikan ya output yang ada di sini, tapi kita lihat di sini. Nah, ini. Jadi karena 3 tidak ada, jadi 3 dimasukkan. Ini 6, 5 dimasukkan, 7 dimasukkan, 10 dimasukkan. Ini 6, 5 karena sudah dimasukkan 5 tadi. Jadi 6-nya ditambah 5 ditambah 1. Lalu masuk ke 10, 10 yang sudah ada. Lalu ditambah 1. Lalu data terakhir yaitu 10. Nah, 10 ditambah 1 lagi. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah fungsi untuk memasukkan atau mendeklarasikan data-data yang ada di dalam sini, dalam data, masuk ke dalam frekuensi. Jadi frekuensinya itu adalah key-nya sebagai number dan value-nya itu adalah frekuensi banyaknya jumlah data. Seperti itu. Oke, kita berikan komentar dulu. Jika tidak terjalan. Oh, maaf. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita di sini menemukan frekuensi tertinggi. Jadi kita definisikan maksimal frekuensinya sama dengan 0. Ini modulus atau wadah yang menampung modulusnya. Karena kenapa berbentuk list? Karena kan nantinya modulus itu bisa lebih dari satu seperti itu guys. Lebih dari satu. Jadi misalnya ada banyak data yang jumlahnya sama tampilannya seperti modulus lainnya, modus lainnya itu akan terepen di sini atau tertambah gitu. Misalnya ada 5 dan 10. Oke, jadi kita bahas dulu mengenai program ini, baris kode ini. Jadi di sini saya jelaskan terlebih dulu mengenai kode programnya. Jadi for 6, frekuensi in frekuensi.items. Nah, secara lebih mudahnya sebenarnya kita cetak satu per satu. Print ini 6, 6. Cetak lagi print ini effect. Nah, jadi ini frekuensi items nih langsung ke value-nya. Coba kita catat frekuensi items. Oke, bisa. Jadi ini kumpulan items yang ada dalam frekuensi. Ini kita cetak dulu saja. Kira tahu apa isi frekuensi items itu.
Ini frekuensi dot items. Masukkan sini koma, Ctrl V, tutup kurung. Nah, kita jalankan terlebih dahulu agar mengetahui tiga variabel ini apa yang keluar. Nah, jadi nih items, oh ya, berarti ini kalau items misalnya value, kita Ctrl D, bisa Ctrl C, Ctrl V, value. Tapi kita uji coba dulu ya guys, sedikit lupa juga soalnya. Oh yang nggak bisa lah. Oh, key. Kalau nggak salah key ya. Terus sedikit. Langsung ke item saja berarti karena ini eh, secara sederhana berarti ini mengubah value-nya, mengubah dictionary menjadi list, menjadi tuple yang berada di dalam list. Ini satu persatu 3, 5, 7, 10, 3, 5, 7, 10. Ini ada masuk ke percabangan. Jika frekuensinya lebih dari max frekuensi, maka maksimal frekuensinya diganti dari frekuensi tersebut. Nah, ini scope-nya di sini. Lalu modesnya itu adalah indeks 6. Langsung diganti gitu guys ya. Jadi ini langsung mengganti misalnya nanti pada iterasi yang ketiga kita sudah dapat modesnya. Tapi di iterasi yang kesekian misalnya yang ke-10 itu dapat lagi modes yang lebih tinggi. Itu maka langsung akan mengganti modes tersebut. Langsung mengganti. Makanya itu langsung ini sama dengan gitu guys. Nah, langsung hanya jika frekuensi tersebut sama dengan maksimal frekuensinya atau maksimal frekuensi ini, maka modesnya tuh akan di-append ke dalam 6 ini. Nah, maka nilai 6 ini ada dua nantinya guys. Jadi tidak hanya satu. Seperti itu. Oke, ini tidak saya print, bisa dibayangkan aja pada kita komentar terlebih dahulu. Nah, lalu selanjutnya di baris 31, jika panjang dari modesnya sama dengan panjang dari data, berarti itu tidak ada modus, semua angka muncul dengan frekuensi yang sama. Nah, artinya misalkan kita coba nanti dulu, kita coba di sini deh, kita hilangkan modusnya. Eh, nah, ini kan nggak ada. Nah, seperti ini. Sip. Ini kan gini nggak ada modus ya, 3, 5, 7, 10. Shift enter. Nah, jadi ini tidak ada modus karena semua angka muncul dengan frekuensi yang sama. Jadi artinya ini len modus sama dengan len data. Ini len modus. Modus itu ini gimana sama tadi. Pokoknya isinya dari ini 3, 5, 7, 10 juga gitu. Jadi dianggapnya sama dengan panjang data. Makanya didefinisikan tidak ada modus. Semua angka muncul dengan frekuensi yang sama. Kita kembalikan datanya. Ini. Nah, coba kita cetak, kita jalankan kode ini. Harapannya dia muncul untuk 10 ya guys. Kalau sudah terlihat di sini ada 3, 3 ya, jumlah bertiga dengan jumlah 10, 10 yang berjumlah 3. Jadi kita sih enter. Nah, jadi sini dapat modus nilai yang paling sering muncul adalah 10. Seperti itu. Sekarang kita buat lagi, kita tambahkan 5,5. Nah, maka akan muncul dua bilangan. Nah, semoga dapat dipahami ya. Untuk bagian pengenalan awal, sedikit kita review mengenai mean, median, dan modus secara manual dan menggunakan kode Python.
Nah, harapannya agar kalian dapat kembali mereview materi-materi yang telah lalu, karena nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya pada praktikum data science ini itu akan lebih kompleks data yang akan kita olah seperti itu. Mungkin itu dulu untuk review kita mengenai praktikum data science yang pertama. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kekeliruan dalam video ini. Dan itu saja, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.